Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita diberikan kesehatan agar kita bisa terus semangat untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya di dalam hati. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk kalian, selamat datang di kelas 12. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Zulfatus Sada. Kalian bisa memanggilnya dengan sebutan Ibu Zulfa. Di sini Ibu mengampu mata pelajaran fikih di kelas 12. Semoga kita bisa bekerja sama dalam proses pembelajaran agar materi yang kalian dapatkan bisa mudah dipahami. Seperti itu ya. Untuk menambah jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional terlebih dahulu. Marilah kita menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Kita mulai setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya, Ibu meminta kepada kalian untuk mempersiapkan alat tulis terlebih dahulu. Jadi, kalau ada materi yang penting, kalian bisa mencatatnya. Baik, langsung saja. Ibu akan membahas mengenai bab 1, yaitu tentang khilafah. Ibu akan menampilkan gambar di samping Ibu. Apakah kalian tahu beliau ini siapa? Ya, benar sekali. Beliau adalah khalifah atau pemimpin pengganti wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang gambar pertama yaitu gambar Abu Bakar As-Siddiq. Lalu yang gambar kedua Umar bin Khattab. Gambar yang ketiga adalah Utsman bin Affan, dan gambar yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ada yang tahu khilafah itu apa? Ya, benar sekali. Khilafah berasal dari bahasa Arab, yaitu halafa yahlifu khilafatan, yang artinya menggantikan. Dalam konteks sejarah Islam, khilafah adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW dalam menjaga dan memelihara agama serta mengatur urusan dunia. Kemudian, menurut istilah, khilafah berarti pemerintahan yang diatur berdasarkan syariat Islam. Khilafah bersifat umum yang meliputi kepemimpinan yang mengurusi bidang keagamaan dan kenegaraan sebagai pengganti Rasulullah. Selanjutnya yaitu tujuan khilafah. Tujuan khilafah yang pertama yaitu melanjutkan kepemimpinan agama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin dengan aparat yang bersih dan berwibawa. Yang ketiga, untuk menjaga stabilitas negara dan kehormatan agama. Yang keempat, membentuk suatu masyarakat yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan, serta mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu dasar-dasar khilafah. Dasar-dasar khilafah yang pertama yaitu kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab. Jadi pemerintah harus dijalankan dengan tulus demi tanggung jawab mengemban amanat rakyat dengan tidak membeda-bedakan bangsa dan warna kulit. Lalu yang kedua yaitu keadilan. Hendaknya keadilan ditegakkan terhadap seluruh rakyat dalam segala urusannya. Yang ketiga yaitu tauhid atau mengesahkan Allah. Tauhid merupakan sikap tunduk dan patuh secara total hanya kepada Allah.
Tidak ada satupun yang layak dipatuhi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat yaitu kedaulatan rakyat. Untuk mengelola kedaulatan rakyat adalah melalui usaha, menampung berbagai aspirasi mereka, kemudian dimusyawarahkan agar dapat dicapai kata mufakat demi kemasyarakatan bersama. Kemudian hukum membentuk khilafah, yaitu ada 3. Yang pertama adalah ijma sahabat, lalu yang kedua demi menyempurnakan kewajiban, lalu yang ketiga itu memenuhi janji Allah. Hikmah khilafah. Khilafah yang ditegakkan dengan tujuan yang jelas dan dasar-dasar yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan bersama, pada akhirnya akan membuat masyarakat hidup tenang, nyaman, dan amanah di satu pihak. Di pihak lain justru akan membuat khilafah semakin kuat dan stabil karena adanya kepercayaan dari masyarakat luas. Tadi Ibu sudah menjelaskan terkait khilafah. Sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian khalifah. Pengertian khalifah menurut bahasa yaitu pemeran pengganti kedudukan orang yang ditinggal pendahuluannya. Menurut istilah yaitu penerus bangsa atau pengganti perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kepemimpinan agama serta umat. Untuk selanjutnya yaitu syarat-syarat khalifah. Syarat-syarat khalifah. Syarat yang pertama yaitu pengetahuan luas, lalu yang kedua adil, yang ketiga itu kompeten atau kifayah, yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani. Kemudian cara pengangkatan khalifah itu ada 2. Yang pertama secara langsung, yang kedua itu secara tidak langsung. Yang secara langsung itu setiap umat mempunyai hak dan memberikan pilihannya melalui pemilihan secara umum. Lalu yang kedua itu secara tidak langsung, pemilihan yang dilakukan oleh wakil rakyat. Setelah pengangkatan khalifah, maka akan dilakukan baiat. Baiat sendiri berasal dari kata ba'a yang artinya menjual. Secara istilah, baiat adalah ikrar sumpah setiap terhadap seorang pemimpin untuk menaatinya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan disertai niat yang ikhlas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi. Selanjutnya ada hak dan kewajiban rakyat. Kita mulai dari haknya dulu. Yang pertama ada hak mendapatkan keadilan, lalu yang kedua ada hak kebebasan beragama, yang ketiga ada hak mendapatkan hak hidup dan jaminan keamanan, lalu yang keempat itu hak menyampaikan pendapat. Kemudian yang kedua kewajiban. Kewajiban yang pertama yaitu ikut menciptakan dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan kaum muslimin. Lalu yang kedua cinta tanah air dan setia mempertahankan serta membela negara jika diperlukan. Yang ketiga yaitu taat dan patuh kepada khalifah yang sah. Cukup sekian penjelasan materi pada pagi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan ya. Apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Kemudian kesimpulan materi pada pagi hari ini yaitu khilafah berarti struktur pemerintah yang pelaksanaannya diatur berdasarkan syariat Islam. Lalu khilafah juga dapat disebut dengan imamah atau imarah. Pemegang kekuasaan imarah disebut amir. Sejarah khilafah dimulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sampai dengan Ali bin Abi Thalib. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu ada soal esai, nanti Ibu kirim
melalui via WhatsApp ya untuk belajar kalian. Minggu depan itu membuat peta konsep mengenai khilafah, yaitu melalui aplikasi Canva. Minggu depan kita akan membahas materi tentang jihad dalam Islam. Jadi sebelum pembelajaran minggu depan dimulai, Ibu meminta kepada kalian untuk membaca terlebih dahulu materi yang akan kita bahas ya. Pesan untuk kalian, semangat untuk belajar, jangan malas dan aturi progres yang ada. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, Ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.